Hi guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Nisa Syafna Putri. Saya dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Syafrial MPD. Kali ini saya akan membuat sebuah video konten tentang teori mimetik terhadap film Habibie Ainun. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian update video saya. Sebelum kita masuk ke teori mimetik dari film Ainun Habibie, kalian harus tahu apa sih arti dari teori mimetik ini. Teori mimetik adalah anggapan bahwa karya sastra ini merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Sasaran dari teori mimetik ini adalah karya sastra yang mempresentasikan sebuah kehidupan nyata. Kemudian teori mimetik ini memiliki hubungan antara kenyataan dan juga kerekaan. Hubungannya itu hubungan antara mimesis dan kreasi. Film Habibie Ainun adalah film drama biopik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2012. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Pada peluncurannya, film ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke-16 Joko Widodo, dan oleh tokoh utama film ini sendiri, Presiden Republik Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Film ini diangkat dari memoir berjudul sama, yang ditulis Habibie mengenai kisah hidupnya bersama mendiang istrinya Hasri Ainun Habibie. Dalam cerita ini, pada film Ainun Habibie yang pertama, Rudi Habibie seorang jenius ahli pesawat terbang yang mempunyai mimpi besar, berbakti kepada bangsa Indonesia dengan membuat pesawat terbang untuk menyatukan Indonesia. Sedangkan Ainun adalah seorang dokter muda cerdas yang dengan jalur karir terbuka lebar untuknya. Pada tahun 1962, dua kawan SMP ini bertemu lagi di Bandung. Habibie jatuh cinta seketika pada Ainun yang baginya semanis gula. Tapi Ainun tidak hanya jatuh cinta. Dia iman pada visi dan mimpi Habibie. Mereka menikah dan terbang ke Jerman. Punya mimpi tak akan pernah mudah. Habibie dan Ainun tahu itu. Cinta mereka terbangun dalam perjalanan mewujudkan mimpi. Dinginnya salju Jerman, pengorbanan, rasa sakit, kesendirian, serta godaan harta dan kuasa saat mereka kembali ke Indonesia mengiringi perjalanan dua hidup menjadi satu. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya. Namun, setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas. Film Rudi Habibie dikenal pula sebagai Habibie dan Ainun 2, merupakan sebuah film drama biopik Indonesia tahun 2016 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini merupakan prequel dari Habibie dan Ainun, yang diangkat dari novel semi-biografi Rudi, kisah masa muda sang visioner karya Gina S. Nur, serta dibintangi oleh Reza Rahadian, Chelsea Islan, Indah Permatasari, Boris Bokir, Ernest Prakasa, dan Panji Pragiwaksono. Film ini mengambil lokasi syuting di 6 kota dan 2 negara, yaitu Parepare, Klaten,
Yogyakarta, dan Jakarta, Indonesia, serta di Görlitz dan Ansmen, Jerman. Di film prequel ini, lebih menceritakan sesosok Rudy atau B.J. Habibie muda semasa kuliah di Jerman, yang kemudian ia bertemu dengan Ilona Lanovska, gadis asal Polandia yang sempat ia cintai semasa kuliahnya. Jauh sebelum akhirnya menikah dengan Ainun, pada saat Habibie sudah menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke Indonesia. Ada pula bumbu-bumbu kisah cinta segitiga yang melibatkan gadis ningrat asal Solo bernama Ayu, dan tantangan bagi Rudy untuk menjawab panggilan negara Indonesia yang baru merdeka, yang membutuhkan sosok muda jenius, kreatif, dan pantang menyerah seperti dirinya. Film Habibie dan Ainun 3 adalah film biografi percintaan Indonesia tahun 2019 yang disutradarai Hanung Bramantyo dan ditulis Ivan Ismail. Film ini adalah kelanjutan dari Rudy Habibie pada tahun 2016. Prequel dari Habibie dan Ainun sekaligus film ketiga dari seri Habibie dan Ainun. Apabila Rudy Habibie mengisahkan Habibie muda, maka Habibie dan Ainun 3 mengisahkan Ainun muda. Maudy Ayunda tampil sebagai pemeran utama. Reza Rahadian kembali membintangi film ini, dan Jeffrey Nicole bergabung sebagai pemeran baru dalam seri ini. Film ini ditayangkan pada 19 Desember 2019 di Indonesia dan 26 Desember 2019 di Malaysia. Film ini mendapatkan sambutan yang positif baik dari kalangan penonton maupun pengkritik. Film ini dibuka dengan kenangan produser Manoj Punjabi terhadap B.J. Habibie yang meninggal pada 11 September 2019. Pada 22 Mei 2011, Habibie yang diperankan oleh Reza Rahadian pergi ke kuburan Ainun untuk mengenang setahun kematian istrinya. Setelah berziarah, Habibie yang masih berduka sedang meratapi kematian istrinya. Sementara keluarga Habibie menyiapkan makan malam. Habibie lewat tarik menginginkan suasana bahagia ketika makan malam. Habibie atas keinginan cucu-cucunya menceritakan Eyang Putri, panggilan Hasri Ainun Besari. Habibie kemudian menceritakan perjalanan hidup istrinya. Semasa Habibie bersekolah di sekolah menengah atas Kristen Dago, Habibie pernah menyebut Ainun atau Maudy Ayunda berkulit hitam dan gelap. Pada suatu hari, Ainun bersama kawan-kawannya bertanding kasti yang ditonton oleh Habibie dan kawannya. Dalam pertandingan itu, kaki Ainun terluka dan sepatunya sobek. Ainun kembali bertanding dan membalikkan keadaan, sehingga tim Ainun menang. Sementara tim Ainun merayakan kemenangan, Ainun justru mendapati Habibie tidak berada di sana. Ketika Ainun pulang, ia memeriksa kotak surat dan tidak kunjung mendapati surat dari Universitas Indonesia. Ainun berencana mendaftar di Fakultas Kedokteran. Ia tidak sengaja melihat suratnya berada di tangan abangnya selama beberapa hari. Sehingga, ketika ia langsung merampasnya saat itu juga, ia kaget karena dinyatakan diterima. Malam harinya, Ainun pergi ke pesta tarian dan berjumpa dengan Habibie. Habibie menyebut dirinya lulus di RWTH Ancen, serta dibiayai ibunya sembari menyebut beasiswa lebih pantas untuk orang yang lebih membutuhkan. Dalam kilas balik pada tahun 1944 di Sadeng Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, ketika keluarga Besari harus mengungsi karena pendudukan Jepang, beberapa penduduk bersembunyi di rumah keluarga Besari dari kejaran tentara Jepang. Ibu Ainun yang merupakan seorang bidan tiba di rumah menyelamatkan diri. Setelah merasa aman, Ibu Ainun melanjutkan pekerjaannya dan Ainun menyatakan keinginannya untuk pergi bersama ibunya, yang disetujui walau awalnya ditolak. Mereka berdua pergi secara sembunyi-sembunyi ketika hujan deras dan petir menyambar. Namun, keberadaan mereka hampir diketahui tentara Jepang yang melintasi kawasan itu, yang akhirnya tentara Jepang teralihkan oleh sesuatu yang lain. Mereka berhasil mencapai rumah orang yang hamil dan proses persalinan berlangsung lancar. Beberapa tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, keluarga Besari menempati rumah yang lebih besar dan layak. Ketika menjadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia, Ainun sempat mendapatkan perlakuan kekerasan ketika mengikuti ospek serta mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari dua kakak kelas, yaitu Agus atau Arya Saloka dan kawannya, ketika pertama kali mengikuti perkuliahan.
Namun, perkuliahan Ainun berlangsung dengan lancar, dan Ainun berhasil menjadi sosok yang dikagumi banyak mahasiswa di fakultasnya dan lainnya, termasuk Ahmad dari Fakultas Hukum. Ketika Ahmad menjumpai Ainun yang sedang melakukan praktik di rumah sakit, Ahmad sempat menyebut Ainun menjadi sorotan banyak mahasiswa Fakultas Ahmad. Namun, Ainun memilih mengabaikannya. Ainun risih, kemudian Ahmad berhadapan dengan kawannya Sularto atau Kevin Ardilova dalam peraduan judo yang tidak disenangi Ainun, yang kemudian batal dilanjutkan karena dibubarkan kawannya, Agenini Hakwe. Ketika Ainun sedang menjalani kuliah kerja praktik di perumahan kumuh, Ainun mendapati seorang ibu miskin yang kesusahan membeli obat untuk mengobati ketiga anaknya yang sakit-sakitan. Ketika ia berangkat ke rumah sakit untuk mendapatkan obat-obatan, ia dicegat dua orang bermasalah. Dua orang itu mencoba merogoh Ainun sembari mengambil tas, tetapi Ahmad berhasil melumpuhkan keduanya. Polisi kemudian mengamankan mereka. Ainun terus melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mendapatkan sambutan yang baik di sana. Beberapa hari kemudian, dosen Belanda yang pernah mengusir Agus dan kawannya yang mengganggu Ainun diusir ke Belanda dengan alasan mahasiswa perlu diajarkan dosen bangsa lainnya. Pengumuman itu menuai kekecewaan dari kalangan mahasiswa. Ainun dan Ahmad memilih berlibur ke pantai. Karena hujan, Ainun dan Ahmad pulang ke rumahnya. Ainun terkejut dengan kehadiran Husodo yang ternyata adalah ayah Ahmad. Ainun berbicara sebentar, lalu pulang ke kos bersama Ahmad yang mengantar. Ahmad mengantar Ainun hingga ke pintu kamar, lalu mengajaknya keluar rumah, dan Ainun terkejut dengan 3 pemain biola. Ahmad langsung melamarnya, yang ditanggapi kawan kosnya yang keluar dari pengintipan mereka. Ahmad mengajak Ainun bermain di pasar malam. Semua orang terkejut dengan ledakan di Kinciria. Seorang anak terpelanting keluar, sementara ayahnya terluka di kursi. Ainun langsung cepat memberikan pertolongan pertama dan kemudian membawa anak dan ayahnya ke rumah sakit. Dokter menyebut anak ini tidak bisa diselamatkan karena pneumotoraks, dan ibunya menyebut Ainun sebagai pembunuh. Husodo menenangkan Ainun dengan menyebut manusia tidak kuasa menolak takdir Tuhan. Keesokan harinya, Ainun pulang ke Bandung. Kedua temannya ketika mengunjungi kos Ainun, mendapati Ainun tidak ada di tempat karena pulang kampung. Ayahnya menenangkan Ainun. Ketika Ainun kembali dan ikut serta dalam pesta tarian, Ainun, Ahmad, dan Agus berbalas pantun. Ketika Agus mulai mengucapkan pantun yang merendahkan Ainun, Ahmad tidak terima dan mereka berkelahi. Yang kemudian Agus berhasil dilumpuhkan Ahmad. Ahmad meminta maaf kepada Ainun, tetapi ia menyatakan akan meninggalkan Indonesia karena tidak kuasa dengan pengalaman buruk yang diterimanya dan Ainun. Ketika Ainun sedang pergi ke perpustakaan rumah sakit, Husodo menemuinya serta menyebut Ainun dan anaknya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada tahun 1961, Husodo mengumumkan Ainun sebagai lulusan terbaik, sehingga Agus tidak terima di dalam hatinya. Ainun membawakan pidato mengenai emansipasi wanita, yang kemudian mendapat tepuk tangan berdiri yang meriah, termasuk Agus yang mengisyaratkan kekalahannya. Suatu hari, Habibie yang sudah menyelesaikan pendidikannya mencium Ainun, menyiratkan Ainun kini berpacaran dengan Habibie. Film ini ditutup dengan kutipan Habibie dan potongan salah satu episode Mata Najwa yang dibintangi oleh Habibie sendiri. Teori mimetik yang terdapat dalam film Habibie Ainun dari part 1-3 mengisahkan seorang Habibie yang jenius dan jatuh cinta kepada Ainun yang seorang dokter, yang kemudian terwujud hingga mereka menikah, serta juga mengisahkan perjalanan masing-masing mereka menempuh pendidikan di negeri orang demi membanggakan bangsa Indonesia. Cerita di dalam film ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga terjadi di dunia nyata. Kisah ini diambil dari kehidupan B.J. Habibie bersama istrinya Ainun Habibie. Kemudian, saat Ainun meninggal, disitulah Habibie mulai menulis hingga tak disangka tulisannya itu menjadi sebuah novel dan film. Walau Habibie dan Ainun telah meninggal, tetapi
Cerita kehidupan mereka akan menjadi sebuah panutan dan kenangan tersendiri bagi penggemarnya. Dan apa yang telah dilakukan Habibie dan Ainun terhadap bangsa akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, cuma segitu video yang saya tampilkan tentang teori mimetik dari film Habibie Ainun. Buat kalian yang suka tentang video ini, jangan lupa komen ya, agar video ini bisa lebih maju ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada melakukan kesalahan atau salah kata di dalam video tadi, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.